Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nisa Novianti dari Prodi Manajemen Universitas Jember. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Country Risk Analysis. Saya dari kelas Manajemen Keuangan Internasional kelas B. Baik, untuk memasuki materi yang pertama yaitu analisis resiko negara, yaitu definisi resiko. Definisi resiko menurut Profesor Dr. Insinyur Sumarno MS, resiko merupakan suatu kondisi yang timbul karena ketidakpastian dengan seluruh konsekuensi tidak menguntungkan yang mungkin terjadi. Kemudian definisi resiko negara. Resiko negara merupakan resiko yang dimiliki suatu negara di mana investasi dilakukan, seperti dipaparkan oleh Madura tahun 2008 halaman 646. Analisis resiko negara sebagian besar terdiri dari penilaian faktor politik dan ekonomi negara peminjam yang dapat mengganggu pembayaran tepat waktu. Baik, materi selanjutnya adalah pengaruh faktor ekonomi dan politik yang mendasari country risk. Yang pertama yaitu fiscal irresponsibility, yaitu tingginya tingkat pengeluaran pemerintah mengakibatkan tingkat defisit pemerintah yang tinggi sehingga mengakibatkan campur tangan pemerintah dalam investasi asing untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Kemudian untuk yang kedua yaitu kebijakan moneter, di mana inflasi yang tinggi terjadi karena ketidakpastian perubahan terhadap jumlah uang. Kemudian yang terakhir yaitu pengaturan sistem nilai tukar yang menyebabkan nilai mata uang lokal jatuh sehingga berdampak pada capital flight. Materi selanjutnya yaitu ciri tingginya suatu country risk yang berhubungan dengan kesehatan ekonomi suatu negara. Di dalam country risk terdapat beberapa indikator yang menjadi ciri tingginya suatu country risk yang berhubungan dengan kesehatan ekonomi suatu negara, yaitu yang pertama, pemerintah mengalami defisit yang tinggi. Yang kedua, banyaknya jumlah uang yang beredar dengan nilai tukar yang tetap. Yang ketiga yaitu rendahnya penerimaan pemerintah karena pembelanjaan yang tinggi. Yang keempat yaitu adanya pembatasan perdagangan dengan pengaturan harga. Kemudian yang terakhir yaitu pajak pendapatan, tingginya tingkat pajak dan perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu ciri kesehatan ekonomi suatu negara. Yang pertama yaitu penyesuaian antara insentif dan resiko yang dihadapi. Kemudian yang kedua yaitu legalitas untuk mendorong perkembangan pasar. Yang ketiga yaitu fleksibilitas regulasi yang sederhana. Kemudian yang keempat yaitu keterbukaan ekonomi. Dan yang kelima yaitu kestabilan makroekonomi. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu jenis resiko peminjaman internasional. Ada beberapa jenis resiko peminjaman internasional, yaitu yang pertama risiko kedaulatan. Risiko kedaulatan yaitu kelayakan kredit yang didukung oleh kemampuan dan kemauan dari suatu negara untuk membayar hutang luar negerinya. Kemudian untuk resiko yang kedua yaitu resiko durasi. Resiko durasi yaitu jatuh tempo dan jadwal pembayaran dari waktu ke waktu. Produk jangka pendek dipertimbangkan kurang beresiko dibandingkan mereka yang memiliki jangka waktu lebih lama. Ini hanya karena fakta bahwa dengan durasi lebih lama secara kumulatif terkena lebih besar resiko pasar dan negara tertentu. Kemudian untuk resiko yang ketiga yaitu risiko counterparty. Risiko counterparty yaitu resiko yang berkaitan dengan kemungkinan bahwa salah satu pihak dalam kontrak gagal untuk dilakukan, seperti ketika rekanan tidak dapat menyelesaikan atau tidak bersedia karena penipuan, moral hazard, atau biaya tinggi, maka akan dilakukan sesuai dengan syarat peminjaman dan ketentuan sehingga akan membutuhkan restrukturisasi. Kemudian yang keempat yaitu risiko industri. Risiko industri yaitu analisis risiko industri yang memperkirakan tren individual dan mengukur seberapa umum faktor tersebut mempengaruhi pengembalian dengan pengelompokan. Kemudian yang kelima yaitu resiko terkait produk dan kontrak. Resiko terkait produk dan kontrak yaitu transaksi melibatkan salah satu dari banyak produk bank dan terkadang syarat dan ketentuan kontrak yang unik.
Kemudian untuk resiko yang terakhir yaitu manajemen resiko internasional. Manajemen resiko internasional yaitu pendekatan tambahan untuk manajemen resiko yang lebih tinggi, di mana keuntungan yang diharapkan dari transaksi harus dinyatakan sebagai tingkat pengembalian ekuitas bank yang disesuaikan dengan risiko. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu metode analisis resiko negara. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk melakukan analisis resiko negara. Metode yang pertama yaitu metode kualitatif penuh. Metode kualitatif penuh menggunakan analisis mendalam tentang suatu negara dan biasanya berbentuk laporan yang mencakup tentang kondisi dan prospek ekonomi, politik, dan sosial suatu negara. Kemudian metode yang kedua yaitu metode kualitatif terstruktur. Metode kualitatif terstruktur menggunakan beberapa format yang dibakukan dengan spesifik pada ruang lingkup dan fokus analisis yang ditentukan. Kemudian yang ketiga yaitu metode daftar periksa atau checklist. Metode daftar periksa atau checklist melibatkan penilaian negara yang sedang dipertimbangkan sehubungan dengan variabel spesifik yang dapat berupa kuantitatif atau kualitatif. Kemudian untuk metode yang terakhir yaitu metode kuantitatif. Metode kuantitatif digunakan untuk menangani berbagai masalah terkait resiko negara yang dapat berguna dalam membangun hubungan antara faktor politik, ekonomi, dan keuangan di satu sisi, dan beberapa indikator mencerminkan eksposur resiko atau perilaku beresiko di sisi lain. Karena tujuannya adalah untuk mengklasifikasikan negara yang dipertimbangkan ke dalam satu atau kategori resiko lainnya. Metode ini diterapkan pada data untuk mengidentifikasi pola dan atau faktor yang membantu menilai resiko yang terkait di negara tertentu. Selanjutnya materi yang terakhir yaitu contingent effect theory. Contingent effect theory ini memiliki 3 definisi seperti yang dijabarkan oleh Yang pada tahun 2002, yaitu definisi yang pertama, dampak penularan dapat ditransmisikan melewati lintas batas negara baik kondisi normal maupun krisis. Kemudian yang kedua yaitu terjadinya korelasi yang signifikan antar negara melalui perbedaan fundamental suatu negara. Kemudian yang terakhir yaitu menghubungkan kontingen dengan suatu kondisi negara meningkat selama periode krisis dibandingkan dengan korelasi pada periode perekonomian normal. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan semoga penjelasan dari saya dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.